Semangat. Semangat. Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, untuk pelajaran hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Sakira. Maju ke depan untuk memimpin doa. Sini biar nggak kena. Doa siap. Doa siap. Doa siap. Mari teman-teman kita berdoa sebelum Tangannya diangkat doa semua. mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya yang bagus karena mau disuruh. Rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih Sakira. Apa ya, Nadine maju mimpin nyanyi dulu. Oh iya, Nadine. Dirijen. Ayo. Nadine kan isi solo. Nadia juga nyanyi. Yang keras ya nyanyinya ya. Yuk, 1, 2, 3. Kayak gini ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih Nadine. Oke, selanjutnya Bu Nurul akan absen dulu hari ini. Yang tidak masuk siapa? Bu Nurul absen. Sholat subuhnya sekalian. Adila sholat subuh. Sholat Adinatan. Tidak. Ini sholat Aquila Neva? Enggak. Iya boleh. Arsenio sholat subuh? Sholat. Yovan? Oh Yovan nggak masuk. Beauty sholat subuh? Verla sholat subuh? Enggak. Danis sholat subuh? Arvano? Tidak. Zikri? Sholat. Nadine? Nafiza? Sholat subuh? Nimas? Tidak. Nova? Raka? Sholat? Riki? Sholat. Yusuf? Oke. Kita akan belajar tentang namanya singkatannya P5. P-nya ada 5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hafal nggak? Coba diulang. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam P5 ini kalian nanti di kelas 2 ini ada akan membuat produk. Nah, produknya apa? Tentang batik ekoprint. Siapa yang pernah buat? Belum? Ya, nanti kita jelaskan, lihat sini ya. Batik ekoprint. Nah, besok itu kalian akan membuat namanya batik ekoprint. Batik ekoprintnya bisa membuatnya tuh berupa baju kaos atau kain atau tas. Tapi itu bentuknya yang warna putih, sebelumnya belum ada warnanya apapun. Iya. Iya. Nah, di lingkungan sekolah kita ini kan banyak tumbuhan, banyak pepohonan. Di rumah kalian juga banyak kan? Banyak. Nah, itu semua sebenarnya sangat bermanfaat ketika kita mau menggunakan bahan-bahan tersebut. Nah, bahan-bahan tersebut ternyata tidak hanya menghasilkan oksigen ketika pagi, malam hari, setiap hari, tapi ada beberapa pepohonan itu daunnya bisa digunakan membuat ekoprint. Nah, di sini yang akan kalian buat besok tentang temanya kearifan lokal, P5-nya. Temanya kearifan lokal, topiknya tentang batik ekoprint kreasiku. Nah, waktunya itu sebenarnya ada 18 minggu. Jadi setiap minggu sebenarnya ada pelatihannya dulu sebelum kalian membuat. Nah, ini Bu Nurul terangkan dulu biar kalian itu batik ekoprint itu apa toh Bu Nurul? Apa batik yang ditulis-tulis, apa yang direndam? Nah, betul. Nah, nanti kita lihat. Oke, kita nyanyi dulu ya. Line in. Bluetooth mode. Line in. Besar dan berakhlak. Boleh berdiri kita nyanyi bersama, ikutin gerakan yang ada di sini ya. Yuk, tangannya boleh digerakkan. Berdiri, Mas. Berdiri, Davano. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di dalam
kegiatan P5 kita besok itu ada 3 target dimensi namanya. Dimensi pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi mandiri. Yang ketiga, dimensi kreatif. Jadi kita tidak hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tapi bisa membuat diri kita mandiri dan kreatif. Nah, bisa kalau kalian udah bisa membuat kan, kapan-kapan kalian bisa membuat sendiri jadi lebih mandiri. Nah, tahapan proyek ketika membuat ekoprint. Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstual, yang ketiga tahap aksi, yang keempat tindakan lanjut dan refleksi. Jadi sekarang ini kalian Bu Nurul kenalkan dulu biar tahu ekoprint itu apa. Nah, prakteknya kapan Bu Nurul? Prakteknya insya Allah akhir Oktober kalian akan membuat ekoprint. Gitu. Disimpan dulu. Nah, sini ada pengertian ekoprint. Ekoprint merupakan salah satu teknik pewarnaan tekstil kontemporer yang ditemukan pada abad 20. Teknik pewarnaan tersebut menggunakan bahan alami diantaranya seperti bunga, batang, daun, dan akar yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan kita. Jadi misalnya contohnya daun-daunan yang ada di sekolah kita tuh sebagian banyak yang bisa digunakan untuk ekoprint. Nah, kalau daun yang berbahaya seperti apa Bu Nurul? Ada daun yang misalnya membuat kita gatal, terus tangan kita jadi sakit. Nah, itu nggak boleh. Yang misalnya daunnya berduri atau pohonnya berduri dan bau, nggak boleh. Jadi daunnya itu nggak menimbulkan bahaya buat kita. Nah, cara membuat ekoprint itu ada 3 yang bisa kita lakukan. Ada 3 teknik. Nah, namanya teknik. Yang pertama, teknik merebus. Teknik merebus itu kalau kita sudah membuat ekoprintnya itu direbus. Nah, yang kedua teknik mengukus. Teknik mengukus itu kalau bahasa Jawanya itu didang, pakai dandang. Jadi habis ditempelin daunnya, habis dipukul-pukul, dikukus, dimasukkan dalam dandang. Nah, yang ketiga, teknik pukul atau pounding. Nah, ini besok yang kalian buat adalah teknik yang ketiga. Teknik pukul. Jadi kalian membawa palu, kemudian kalian pukul-pukul daunnya di kain atau di tas yang mau kalian kasih warna. Itu teknik yang ketiga, lebih mudah. Biasanya kalau untuk anak-anak yang teknik yang ketiga. Nah, kalau Bu Nurul pernah membuat teknik yang kedua, dikukus. Jadi kainnya lebih panjang dan lebar, kayak jarik itu panjang. Kemudian ditata daunnya sama bunganya, baru dipukul. Nah, kalau yang teknik pukul yang ketiga ini biasanya untuk kalau masih anak-anak buatnya besarnya paling segini ya, paling segini. Terus nanti daunnya nggak begitu banyak, biar kalian nggak capek. Soalnya mukul-mukul itu juga butuh tenaga. Nah, ini contoh produk ekoprint. Ada yang berupa baju, ada berupa tas, ada ini daun-daun alat pukulnya. Nah, kalau yang ini yang bentuknya panjang kayak bentuk jarik ya, kainnya panjang, lebih panjang. Kalau yang ini kan sedikit, kalau baju sedikit. Ya. Nah, tanaman apa saja yang bisa digunakan untuk ekoprint? Ya. Daun jati pernah lihat ya? Daun ketepeng pernah lihat? Daun ketepeng tuh biasanya tumbuh di pinggir sungai, yang biasanya untuk obat kalau gatelan. Nah, itu nanti tak lihatin daun ketepeng. Daun jambu bisa. Daun jambu biji ya, daun jambu biji itu bisa digunakan untuk ekoprint. Daun kersen, daun talok pernah? Banyak ya. Besok boleh bawa kalau pas buat ekoprint. Daun belimbing punya? Nggak punya. Yang punya besok boleh bawa. Daun betadin. Nah, ini yang benar belum tahu betadin. Daun jarak
Daun jarak itu yang lebarnya kayak bentuk love. Daun ungu yang warnanya ungu. Nah, biasanya yang paling bagus tuh daun jati. Warnanya bisa keluar dan dia lebih bagus. Nah, ini alat dan bahan ketika kita mau membuat ekoprint. Ada kain mori. Kain mori itu kain yang putih, belum ada gambarnya sama sekali, masih bersih. Panci, tali rafia, plastik kaca. Plastik kaca itu plastik yang bening. Jangan yang berwarna, nggak boleh. Yang kelima, gunting, palu kayu, daun atau bunga, 8 tawas, 9 cuka, 10 air. Nah, langkah-langkahnya ketika kita membuat ekoprint, biasanya itu nanti kalau masih anak-anak kan kalian dibantu sama Bapak Ibu guru untuk tahapannya, karena tahapannya itu banyak. Yang pertama tahapannya namanya tahap mordan. Tahap mordan itu tahap kainnya itu dimasak dulu, biar apa? Biar pori-porinya membuka. Kalau udah membuka, besok kalau mau dipakai buat ekoprint, warnanya bisa meresap ke dalam pori-pori kain. Nah, kalau nggak dimordan, nanti warnanya akan pudar ketika kalian cuci, gitu. Yang kedua namanya tahap membuat ekoprint, praktek memukul-mukul bahannya tadi yang udah ditata. Yang ketiga tahap fiksasi. Tahap fiksasi itu tahap terakhir setelah kalian pukul-pukul tadi, digulung atau diikat, di lakban. Baru nanti ada yang dikukus, ada yang direbus tadi. Jadi tahapannya bermacam-macam. Kalau sudah melewati tahapan-tahapan tadi, berarti bajunya sudah jadi. Kainnya udah jadi, tasnya udah jadi. Mudah apa susah buat ekoprint? Mudah. Besok kalian praktek ya. Insya Allah akhir Oktober nanti membuat batik ekoprint. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu Nurul, kalau kain yang berwarna tapi nggak ada gambarnya bisa apa enggak? Bisa nggak kira-kira kainnya kayak gini? Bisa. Baju sekolah bisa nggak Bu Nurul? Bisa, cuma warnanya akan kalah dengan warna aslinya. Kalau warnanya pink, misalnya kalian mengumpulkan pakai bunga warna pink, ya nanti nggak akan kelihatan. Tapi kalau awalnya kainnya warnanya putih, nanti pas dikasih pewarna daunannya tadi, kan daun-daun warnanya macam-macam. Nah, macam-macam daun itu akan mengeluarkan warna yang berbeda-beda. Kalau jati mengeluarkan warna apa? Kalau daun jati mengeluarkan warna apa? Merah. Kalau daun apa tadi ya? Kersen, daun talok mengeluarkan warna apa? Hijau. Nah, daun-daun yang berwarna hijau itu ketika dikasih obat cuka dan tawas itu nanti bisa berubah warna. Ada yang kuning, ada yang pink, ada yang biru, ada yang ungu, macam-macam. Kita bisa menggunakan kantong plastik yang ada di rumah. Bahan yang keempat yaitu daun. Kali ini kita menggunakan daun pepaya Jepang. Yang pertama, kita susun daun pepaya Jepang sesuai dengan selera. Kita bisa atur besar dan kecilnya ukuran daun. Di bagian atasnya kita taruh kain yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu, bagian atasnya lagi kita beri plastik. Plastik ini berfungsi supaya bekas pukulan dari palu tidak mengotori kain. Mukulnya pelan-pelan, nggak boleh keras-keras. Kalau keras-keras nanti bolong kainnya. Saat pemukulan dengan menggunakan palu, usahakan kalian harus hati-hati ya, karena kain yang kita gunakan jenisnya adalah kain katun. Jika kita tidak hati-hati memukul, kain tersebut bisa berlubang. Nah, yang penting daunnya bisa
bisa kena pukul semua, bisa hancur. Oke, dari pemaparan tentang ekoprint tadi, ada yang masih bingung? Tidak, berarti besok tinggal praktek ya. Ketika kalian sudah tahu teorinya, terus tahu alat-alat dan bahannya, besok tinggal praktek. Nah, sekarang kita tutup dulu untuk pelajaran hari ini tentang P5. Apa tadi ya singkatannya P5? Profil. Proyek dulu. Proyek penguatan pelajar Pancasila. Ya, masih ingat ya? Oke, untuk hari ini kita tutup dulu pelajarannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Nurul akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.